Diceritakan dalam kitab Mau'izat Al-Mukminin, halaman 240, suatu ketika Abdullah bin Ja'far melihat seorang budak yang memberikan sepotong roti kepada anjing. Setelah habis, roti ia lempar lagi pada si anjing, sampai 3 potong roti habis. "Kau makan berapa potong sehari?" tanya Ibn Ja'far. "Seperti yang kau lihat tadi," jawab si budak. "Kenapa kau berikan ke anjing semua? Anjing ini datang dari tempat yang jauh dalam keadaan lapar. Aku membenci melihat diriku kenyang, sementara ia kelaparan." Juga diceritakan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji, kita menemukan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW yang kelima bernama Kilab yang bermakna anjing-anjing. Nabi sangat bangga menyebut dan mencantumkan nama kakeknya tersebut. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Banten dalam kitabnya Madarijus Su'ud ila Ihtisa Al-Burud yang merupakan syarah kitab Maulid Al-Barzanji, mengutip ahli sejarah, nama Kilab adalah lakop yang masyhur. Julukan tersebut diberikan lantaran beliau sering berburu di hutan dengan membawa anjing buruan. Syekh Muhammad bin Abdul Latif mengutip perkataan Imam Ibnu Sa'ad, seorang pakar sejarah pengarang kitab Tabakat yang terdiri dari 15 jilid, menyebutkan bahwa nama asli dari Kilab adalah Al-Muhadzab yang artinya orang pilihan. Di Indonesia ada juga kisah seorang ulama sufi bernama Mutamakin dari Pati, Jawa Tengah yang juga sangat fenomenal tentang kisah anjingnya. Dalam kitab Serat Cebolek yang disusun Yasadipurai, dalam rangka melatih jiwa dari hawa nafsu, ia menempuh berbagai cara. Di antaranya dengan mengurangi makan, minum dan tidur. Puncaknya melakukan puasa 40 hari, dan malam pada hari ke-40 itu, ia meminta istrinya untuk menghidangkan makanan yang lezat di depannya dengan tubuh diikat erat di tiang rumah. Setelah itu ia mengendalikan hawa nafsunya sekuat tenaga. Dan berhasil. Anehnya, saat nafsu dan syahwatnya keluar menjelma 2 ekor anjing. Kedua anjing tersebut ingin masuk kembali, namun ia tolak. Yang membuat geger, Mbah Mutamakin menamai kedua anjingnya tersebut dengan nama Abdul Kohar dan Komarudin. Beliau pernah ditentang oleh para kiai di Kajen, karena memberi nama anjing dengan nama manusia dan konon salah satu nama ulama masyhur kala itu. Menurut beliau, manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sama seperti anjing. Tidak hanya berhenti di situ kisah tentang anjing dan orang saleh. Nabi Muhammad pernah bercerita tentang wanita tunas susila dan seekor anjing di zaman Bani Israel yang termaktub di dalam hadits Bukhari, bahwasanya dari Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan. Melihat itu, si wanita melepaskan sepatunya, lalu diikatkan dengan kerudungnya. Lalu dia mengambil air untuk minum anjing tersebut. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Hari Bukhari. Ada juga yang lebih menarik lagi, yakni kisah sufi moderat, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Suatu ketika beliau berjalan sendiri di malam hari. Lalu beliau melihat seekor anjing berjalan lurus ke arahnya. Ketika anjing itu menghampiri beliau, Abu Yazid mengangkat jubahnya khawatir tersentuh anjing yang katanya najis itu. Anjing itu pun berhenti dan memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid mendengar anjing itu berbicara kepadanya. "Tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis kepadamu. Kalaupun terkena najis, cukup dibilas 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu akan hilang. Tapi jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu lebih mulia, lalu menganggapku anjing yang hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudera lautan." Mendengar itu, Abu Yazid tersentak dan meminta maaf kepada anjing tersebut. Sebagai tanda permohonan maafnya, Abu Yazid mengajak anjing untuk bersahabat dan berjalan bersamanya. Namun anjing tersebut menolak, "Engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemooh dan melempariku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku hina, padahal aku berserah diri kepada Sang Pencipta wujud ini. Lihatlah, aku tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Anjing memang seekor hewan namun mereka adalah makhluk Allah,
Jika kita menghina wujudnya, berarti kita juga menghina penciptanya. Dan yang boleh menghinanya hanya penciptanya saja.